Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihalil Sofa dengan NIM 23060200041. Saya dari kelas 6B Tadris IPA. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi yaitu klasifikasi tumbuhan pada kinjam rantai dimulai dari pengertian, ciri-ciri dan juga klasifikasinya. Kinjam rantai. Jadi, kinjam rantai di sini merupakan salah satu organisme eukariotik multiseluler yang memiliki dinding sel dan juga klorofil. Nah, klorofil di sini merupakan zat hijau daun yang berfungsi untuk fotosintesis, sehingga tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri. Adapun integrasi keislaman dari materi tersebut yaitu pada Quran Surah Al-An'am ayat 141 yang berbunyi wa walladzi ansha jannatin ma'rusyatin wa ghairu ma'rusyatin wa nahla wa zar'a mukhtalifan ukuluhu wa zaituna wa rumman mutasyabihan wa ghairu mutasyabih kulu min thamarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, yang artinya adalah dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya atau zakatnya pada waktu memati hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Masuk ke dalam ciri-ciri kinjam rantai. Nah, jadi kinjam rantai ini memiliki ciri-ciri yaitu dinding sel yang tersusun atas selulosa, lalu memiliki klorofil yang berfungsi sebagai fotosintesis, bersifat autotrof, eukariot, multiseluler, menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati, dan mengalami pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam klasifikasi kinjam rantai. Jadi dunia tumbuhan ini dikelompokkan berdasarkan keberadaan pembuluh angkut, yaitu tumbuhan yang tidak berpembuluh atau Atraseophyta dan tumbuhan berpembuluh atau Thrasceophyta. Nah, berdasarkan cara reproduksi tumbuhan ini dibedakan menjadi dua, yaitu Comaphyta berspora dan Comaphyta berbiji. Nah, untuk Comaphyta berspora yaitu lumut atau Bryophyta dan paku-pakuan atau Pteridophyta. Sedangkan Comaphyta berbiji yaitu kelompok tumbuhan berbiji atau Spermatophyta atau Anthophyta. Comaphyta berspora. Jadi contohnya itu lumut atau Bryophyta. Jadi lumut ini merupakan anggota kinjam rantai yang paling sederhana dan bisa dikatakan sebagai tumbuhan bertalus. Nah, lumut ini juga dikenal dengan sebutan nos. Nah, selanjutnya ada habitat lumut dan juga ciri-ciri lumut. Yang pertama yaitu ada habitat lumut. Jadi lumut ini memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Lalu sebagai lumut ini merupakan tumbuhan terestrial atau hidup di daratan. Dan lumut dapat ditempatkan di tempat yang lembab seperti tanah, tembok, dan menempel di kulit pohon dan di air. Lalu untuk ciri-ciri lumut itu bagian tubuh yang berbentuk akar disebut rizoid, tidak memiliki pembuluh angkut, flum maupun silem, berbentuk gametofit dan sporofit. Nah, yang terakhir yaitu tubuh lumut ada yang berbentuk lembaran, tumbuh kecil, dan tegak. Selanjutnya yaitu ada reproduksi lumut. Yang pertama yaitu ada reproduksi aseksual yang terjadi dengan pembentukan spora melalui pembelahan meiosis sel induk spora di dalam sporanium. Nah, pada lumut hati, reproduksi secara aseksual dapat dilakukan fragmentasi. Terus yang kedua yaitu ada reproduksi seksual yang terjadi melalui fertilasi ovum dan spermatozoid yang menghasilkan zigot. Nah, kemudian zigot ini akan tumbuh menjadi sporofit. Terus yang ketiga itu ada dua macam gametangium yaitu archegonium atau gametangium betina dan antheridium atau gametangium jantan. Yang terakhir yaitu ada klasifikasi lumut. Yang pertama yaitu ada lumut hati atau Hepaticiae atau Hepaticopsida yang mempunyai ciri-ciri mempunyai tubuh berupa lembaran dan memiliki rizoid. Terus saat fase sporofit, tumbuhan lumut ini terbatas karena belum memiliki jaringan meristimatik. Gametofitnya mempunyai bentuk antheridium dan archegonium dan habitat hidupnya ini di tempat lembab. Kedua ada lumut daun atau musci atau Bryopsida yang memiliki ciri-ciri mempunyai struktur tubuh yang mirip dengan batang, daun, dan juga akar atau rizoid, tetapi tidak memiliki sel atau jaringan. Terus spora pada lumut daun ini terdiri atas dua lapisan, yakni endosperma dan juga exospora. Terus yang terakhir yaitu spesies tanaman ini mempunyai peranan cukup besar yaitu Sphagnum sp. Yang ketiga atau yang terakhir ini ada lumut tanduk atau Anthocerotopsida dengan ciri-ciri bentuk sporofitnya ini menyerupai bentuk kapsul yang memanjang seperti tanduk hewan, lalu letak
letak rizoid pada lumut tanduk ini berada di bagian ventral. Terus gametofit lumut ini berupa talus, lebar dan tipis dengan bagian tepi yang berlekuk, dan habitat hidupnya ini di daerah dengan kelembapan yang tinggi. Selain lumut, pada Comapita berspora ada pun tumbuhan paku atau Pteridophyta dengan ciri-ciri tumbuhan kormus memiliki akar, batang, dan daun sejati. Terus akar serabut, batang berbentuk rizoma, daun beraneka ragam. Terus daun muda umumnya menggulung atau Circinatus, memiliki jaringan pengangkut xilem dan juga floem. Habitat di tempat lembab, spora dihasilkan oleh sporofil dan mengalami metagenesis. Adapun reproduksi tumbuhan paku. Nah, reproduksi tumbuhan paku ini dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi aseksual dan juga reproduksi seksual. Yang pertama yaitu reproduksi aseksual dengan pembentukan spora melalui meiosis sel induk spora yang terdapat di dalam sporangium atau kotak spora. Nah, spora ini akan tumbuh menjadi gametofit. Yang kedua yaitu reproduksi seksual yang terjadi melalui fertilisasi ovum oleh spermatozoid berflagel yang menghasilkan zigot. Kemudian zigot ini akan tumbuh menjadi sporofit. Lalu ada siklus hidup tumbuhan paku. Nah, spora paku akan berkecambah membentuk gametofit. Gametofit akan tumbuh dan menghasilkan antheridium atau organ jantan dan archegonium atau organ betina. Antheridium akan menghasilkan sperma yang akan bergerak mencari ovum pada archegonium yang menghasilkan zigot. Nah, zigot ini akan berkembang menjadi sporofit paku dan tumbuh menjadi tumbuhan paku. Sporofit yang telah dewasa akan menghasilkan sporangium atau kotak spora untuk menghasilkan spora. Yang terakhir yaitu ada klasifikasi tumbuhan paku. Yang pertama yaitu ada Psilopsida atau paku purba dengan ciri-ciri memiliki tinggi 30 cm sampai 1 meter, tidak memiliki batang, akar, dan juga daun sejati, tetapi memiliki rizom yang dikelilingi oleh rizoid. Terus daun berukuran kecil seperti sisik, batangnya bercabang, berklorofil, dan sudah memiliki pembuluh pengangkut untuk mengangkut air dan juga garam mineral. Terus yang terakhir yaitu sporangium dibentuk di ketiak kelas batang. Kedua yaitu ada Lycopsida atau paku kawat, memiliki ciri-ciri batang bercabang seperti kawat, tumbuhan epifit atau tubuhnya menumpang pada tumbuhan lain. Terus daunnya berbentuk seperti rambut sisik, sporangiumnya berkumpul dalam strobilus, berkas pengangkutnya sederhana. Yang ketiga yaitu Sphenopsida atau Equisetophsida atau paku ekor kuda. Ciri-cirinya yaitu memiliki percabangan batang yang khas berbentuk ulir. Sporofitnya berdaun kecil atau berbentuk sisik, warnanya juga transparan, batang berongga dan juga beruas, menghasilkan spora dengan bentuk dan ukuran yang sama tetapi jenisnya berbeda. Terus gametofitnya berukuran kecil dan mengandung klorofil. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ada Pteropsida atau paku sejati. Ciri-cirinya yaitu pada sporofil terdapat sporangium yang terkumpul dalam sorus di bawah permukaan daun. Terus membutuhkan air untuk sel telur dan sperma dalam pembuahan. Pteropsida yang hidup di air, sporangiumnya berkumpul di dalam sporokarp. Gametofit Pteropsida memiliki klorofil yang disebut protalium. Terus yang terakhir yaitu gametofit bersifat biseksual dan juga uniseksual. Lalu masuk ke dalam Comapita berbiji. Nah, tumbuhan berbiji atau spermatopita disebut juga tumbuhan yang alat perkawinannya terlihat atau Phanerogamae, atau tumbuhan berbunga yaitu Anthophyta karena biji asalnya dari perkembangan bunga. Nah, berdasarkan letak keadaan bakal biji, maka spermatopita dibagi menjadi dua subdivisi, yaitu yang pertama Gymnospermae dan juga Angiospermae. Yang pertama yaitu ada Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Jadi kelompok tumbuhan yang bakal bijinya tidak dilindungi oleh daun buah atau bijinya berada pada bila-bila strobilus yang berbentuk sisik. Lalu ada pun ciri-ciri Gymnospermae. Yang pertama yaitu memiliki batang yang keras dan juga berkambium. Terus yang kedua organ reproduksi generatif berupa strobilus atau konus. Ketiga strobilus jantan tersusun atas mikrosporofit yang tersusun atas sel induk mikrospora. Sedangkan strobilus betina tersusun atas megasporofil atau nucellus. Terus keempat, bakal biji tidak tertutup daun buah atau karpel. 5. Runjung jantan menghasilkan sel sperma dan runjung betina menghasilkan ovum. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu pelebaran sperma dan juga ovum menghasilkan zigot. Selanjutnya yaitu ada siklus hidup Gymnospermae. Jadi dalam siklus hidup Gymnospermae, tanaman bergantian antara fase seksual dan juga fase aseksual.
Produksi gamet terjadi pada fase seksual atau siklus generasi gametofit. Spora diproduksi dalam fase aseksual atau generasi sporofit. Terus selanjutnya yang kedua itu ada angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Jadi kelompok tumbuhan yang bakal bijinya itu dilindungi oleh daun buah. Nah, untuk ciri-ciri dari angiospermae yaitu yang pertama biji dilindungi oleh daun buah atau karpel. Terus yang kedua akar dilindungi oleh kaliptra atau tudung akar yang berfungsi untuk melindungi akar pada waktu akar menembus tanah. Terus yang ketiga memiliki bunga yang sesungguhnya, daunnya pipih dan juga lebar. Terus yang keempat, penyerbukan dan pembuahan memiliki selisih waktu yang relatif pendek dan sistem pembuahannya ganda. Selanjutnya yaitu ada siklus hidup angiospermae. Jadi tumbuhan angiospermae akan dimulai ketika inti sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina bersatu untuk membentuk zigot, yang kemudian akan tumbuh dan juga berkembang menjadi tumbuhan angiospermae dewasa. Selanjutnya angiospermae di sini dibagi menjadi dua kelas. Yang pertama yaitu monokotil atau berkeping satu, dan yang kedua yaitu dikotil atau berkeping dua. Nah, yang pertama monokotil. Jadi struktur tumbuhan monokotil terdiri dari akar yang berserabut, memiliki batang yang berluas dan tidak bercabang, dan tidak dapat tumbuh besar karena batangnya ini tidak memiliki kambium. Contoh tumbuhan monokotil yaitu ada palem, rumput, dan juga jahe. Terus yang kedua itu ada dikotil atau berkeping dua. Jadi akar pada tumbuhan dikotil yaitu akar tunggang, dapat membesar karena batangnya memiliki kambium. Terus daunnya berbentuk tunggal ataupun majemuk. Contoh tumbuhan dikotil yaitu terong, jambu, dan juga jeruk. Adapun miskonsepsi pada materi klasifikasi tumbuhan yang pertama yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan dilakukan dengan cara menyambung dan menempel. Padahal konsep yang benar yaitu konsep pembiakan adalah pertumbuhan individu. Pada penyambung justru akan terjadi pengurangan. Lalu miskonsepsi yang kedua yaitu batang monokotil tidak bercabang. Padahal konsep yang benar batang monokotil bercabang. Contohnya yaitu bambu, rumput, dan juga pandan. Terus miskonsepsi yang ketiga yaitu tulang daun monokotil sejajar, sedangkan tulang daun dikotil menjadi dan juga menyirip. Padahal konsep yang benar yaitu bukan tulang daun yang dibedakan, akan tetapi pertulangan daun. Pada dikotil membentuk anyaman seperti jala, sedangkan pada monokotil sejajar. Sekian video presentasi atau pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.